Apakah kalian siap menerima pelajaran hari ini anak-anak? Siap. Sehat? Siap. Semangat? Semangat. Anak-anak masih ingat pembelajaran kali ini lalu? Masih. Ya. Pembelajaran tentang apa anak-anak? Rangkaian seri dan penemuan listrik. Rangkaian seri dan penemuan listrik. Rangkaian seri itu apa anak-anak? Rangkaian seri dan rangkaian pengajaran. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali kegiatan kita ini dengan doa. Siapa yang mau doa? Elsi pimpin kita dalam doa. Mari kita tenangkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, sekarang kami mau belajar. Lindungilah agar kami bisa mengerjakan soal yang Kau berikan. Demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih untuk Elsi karena sudah memimpin kita dalam doa. Tepuk tangan untuk Elsi dulu. Anak-anak supaya lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Pada hitungan ketiga kita mulai ya. Siap? Siap. Anak-anak kita berdiri semua. 1 Nusa, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa. Bangsa apa ya Ratu? Bangsa apa kita? Siapa tahu? Messi? Bangsa Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk Messi. Satu bangsa. Untuk itu kita mencintai bangsa kita dengan rajin belajar. Ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, penemuan dan manfaatnya. Ya, tema 3, komponen penemuan, subtema 1, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, setelah membaca teks tentang penemuan televisi yang dibagi, anak-anak mampu menjelaskan informasi penting tentang penemuan televisi secara tepat. Yang kedua, setelah menggali informasi dari teks yang dibaca, anak-anak mampu membuat peta pikir secara tepat. Yang berikut, setelah mengamati gambar tentang komponen listrik, anak-anak mampu menguraikan komponen listrik dalam rangkaian paralel secara benar. Yang berikut, setelah menyimak video tentang cara merangkai rangkaian listrik paralel, anak-anak dapat membuat rangkaian listrik paralel secara tepat. Yang berikut, setelah membaca teks penemuan televisi yang disajikan, anak-anak mampu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia dalam bidang IT pendidikan secara tepat. Yang berikut, setelah menganalisis perubahan sosial budaya yang disajikan bahan ajar, siswa mampu membuat video presentasi dengan melalui kelompok secara tepat. Nah, agar kita lebih paham, mari
kita simak bacaan berikut. Yuk. Berarti tolong baca, usahakan suara jelas kalau suara teman-teman tahu. Dengar. Psikotat ajaib. John Lady Bain lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baik mendestasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya objek. Ya, terima kasih untuk Rati yang sudah membaca. Nah, setelah kita menyimak, mari kita menggali informasi penting yang ada pada teks eksplanasi tersebut. Nanti cara-cara menggali informasi seperti ini. Satu, baca dan dengarkan teks eksplanasi dengan seksama. Bisa? Jadi pertama itu kita baca dulu, baca dengan seksama, lalu kita dengarkan dengan seksama. Yang kedua, kita menentukan topik dari teks tersebut. Topik dari teks tersebut. Yang kedua, kita menentukan informasi penting dari teks tersebut. Struktur dari teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua, pernyataan penjelas. Yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, anak-anak, di sini Pak Guru sudah buat dalam bentuk LKPD. Silakan dikerjakan ya. 5 menit dari sekarang. Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Ya. Jadi pertama isi pada bacanya, baca baik-baik dulu dengan seksama, kemudian tentukan dia punya topik, kemudian tentukan informasi penting dari teks tersebut. Sudah? Sudah selesai? Sudah? Ya. Sudah selesai semua?
Sudah? Ya, kita kumpul kan? Nah, anak-anak, mari kita bahas sama-sama. Topik masalahnya adalah Penemuan televisi. topik masalahnya apa anak-anak? Penemuan televisi. Kemudian deret penjelas ada di paragraf kedua. Deret penjelasnya apa di sana anak-anak? Prinsip kerja televisi adalah sebuah sarana yang bersuara. Iya. Jadi deret kedua, paragraf kedua adalah deret penjelas. Prinsip kerja televisi adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Pada paragraf ketiga adalah kesimpulan atau pesan penulis. Kesimpulannya apa anak-anak? Televisi adalah sebuah media komunikasi yang berfungsi sebagai penemuan televisi pada komunikasi Iya. Tepuk tangan untuk semua dulu anak-anak. Anak-anak. Setelah kita menggali informasi tentang penemuan televisi, nah, mari kita buat peta pikir tentang manfaat televisi dalam bidang iptek dan pendidikan. Ya. Tadi yang dulu sudah bagi, sekarang kita bagi dalam bentuk kelompok. Ya, duduk dalam bentuk kelompok. Baik, berbeda. Ini 4 orang di sini, 4 orang di sini. Ya. Oke. Dua meja saja, dua meja saja. Kelompok yang pertama, ya sama-sama bekerja ya. Semua kelompok harus aktif. Ya. Semua kelompok harus aktif. Tadi di sini sebelum kita bekerja, ya semua kelompok harus aktif supaya pekerjaan cepat selesai. Ya lihat, acara di televisi banyak kok. Ya, seperti apa saja? Cerita, bagus Agnes, apa lagi? Berita, apa lagi? Kartun, apa lagi? Sinetron, sinema, benar toh? Siapa yang cuma di televisi? Angkat tangan. Nah, pasti sering menonton acara televisi. Acara di televisi itu ada yang membawa dampak positif, tetapi ada juga yang membawa dampak negatif. Ya. Sekarang dalam kelompok anak-anak kerjakan seperti bagan yang ada di LKPD. Ini LKPD-nya. Mulai sudah. 5 menit dari sekarang.
terus berdiskusi dengan teman dekat. Dalam kelompok itu semua harus aktif. Sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, kami silakan mari kita kumpulkan. Ya. Nah, mari kita sama-sama periksa hasil kerja kalian. Ya. Beragam acara di televisi, salah satunya adalah hiburan. Dampak positifnya apa? Sebagai sarana hiburan, sinetron, dan lain-lain. Sebagai sarana hiburan seperti sinetron, kartun, olahraga, dan lain-lain. Benar tidak anak-anak? Benar. Dampak negatifnya? Banyak sinetron yang Porno aksi, Kekerasan dan peringatan yang tidak banyak sinetron yang porno aksi, kekerasan, dan percintaan yang tidak cocok untuk anak-anak. Benar tidak? benar. Percintaan ini cocok untuk kamu atau tidak? Tidak. Iya. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak positifnya Dengan teknologi memudahkan kita dengan mudah akses berita atau ilmu pengetahuan. ya, dengan teknologi memudahkan kita untuk mengakses berita atau ilmu pengetahuan. Benar tidak? Benar. Contohnya kalau kita kesulitan dalam mengerjakan soal, kita menggunakan Google. Benar tidak? Benar. Biasa buat apa? Dampak negatifnya menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan seperti membaca, menyalahgunakan teknologi untuk kejahatan seperti membajak, meneror, dan lain-lain. Bagian pendidikan, dampak positifnya yang pertama, menjalankan kepentingan pendidikan seperti ruang belajar, edukasi, dan menambah wawasan. ya banyak acara di televisi seperti ruang belajar, edukasi yang menambah wawasan kita seperti ruang guru dan lain-lain. Dampak negatifnya, Banyak anak yang masih menemukan lupa belajar sehingga prestasi mereka menurun. ya banyak anak-anak yang asik menonton sampai larut sehingga prestasi belajar menurun. Kalau nonton berlarut-larut, tidak kerja PR, otomatis nilai tidak ada. Kalau nilai tidak ada, otomatis tidak naik kelas. Benar tidak anak-anak? Benar. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berita atau acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Nah, perhatikan di lingkungan sekitar kamu, pasti kamu sering melihat tetangga atau orang terdekat itu menonton televisi, kau? Ya. Benar tidak? Sekarang dalam kelompok yang sama, kamu buat dampak positif dan dampak negatif di kehidupan sekitar kamu. Kamu punya tetangga tidak anak-anak? Punya. Jadi kamu perhatikan di sekitar tetangga kamu dampak negatif dan dampak positif adanya televisi. Jadi mereka nonton televisinya gunanya untuk apa, positifnya apa, negatifnya itu apa? Bisa? Ya. Ini yang keadaannya dalam satu kelompok
lagi 5 menit ya. Semua anggota kelompok harus berdiskusi untuk menemukan jawaban sehingga pekerjaan bisa cepat selesai. Perhatikan di sekitar tempat tinggalmu, jangan sampai ada yang nonton dan amati. Dengan adanya televisi, dampak positif dan dampak negatifnya seperti apa? Nanti buat penampakan seperti di slide saya. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Anak-anak, televisi membutuhkan listrik atau tidak? Supaya bisa menyala, televisi membutuhkan listrik. Ya. Di dalam rangkaian televisi terdapat juga rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri atas yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada lebih komponen arus atau disebut maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Ya, berbeda dengan rangkaian seri. Rangkaian seri itu disusun lurus atau sejajar. Kalau rangkaian seri, salah satu lampunya padam, maka semua lampunya padam. Tetapi kalau rangkaian paralel disusun secara berderet. Ya. Kemudian salah satu lampunya padam, yang lain tetap hidup. Tapi yang lain tetap hidup. Kalau salah satu lampu yang dipadamkan dan semuanya padam, itu lampu rangkaian listrik seri. Bisa? Kemudian kita amati komponen-komponen di sini di gambar ini. Perhatikan. Terdiri dari apa saja komponen ini? Yang pertama ini. Lampu. Ya. Bola lampu. Kemudian yang di sini ini. Fitting. Ya, dudukan lampu. Kemudian yang ini. Kabel. Ini kabel. Yang ini baterai. Ini Kabel. ya. Kemudian yang ini. Stop kontak. Stop kontak atau saklar. Ya. Kemudian masing-masing komponen ini harus dirangkai menjadi satu supaya sempurna atau? Ya. Kalau salah satu komponen tidak ada, maka tidak sempurna. Lampu tidak akan bisa menyala. Contohnya kalau baterai tidak ada,
lampu nyala atau tidak Messi? Tidak. Ya. Ya, yang pertama ini saklar atau tadi bilang stop kontak. Fungsinya adalah latu. Saklar fungsinya memutuskan dan menyambung arus listrik. Ya. Perhatikan, di sini ada tanda seperti sapi. Ya. Itu untuk menghidupkan. Pernah lihat di kamu punya rumah? Benar. Ya. Jadi kalau kita pakai ini untuk menghidupkan, tekan tombol ini berarti kita menghidupkan atau menyambung arus. Kemudian seperti nol ini berarti kita memutuskan atau mematikan. Bisa? Bisa Pak. Pernah lihat ini dong? Nah. Ya. Yang berikut. Ini bola lampu. Nah, perhatikan ini bola lampunya, yang ini dudukannya. Kemudian yang lubang ada dua ini untuk apa gunanya? Menyambung kabel. Messi kuat? Menyambung kabel. Bagus tepuk tangan untuk Messi. Ya. Dan ini gunanya untuk menyambungkan kabel. Lampu berfungsi untuk Mengubah listrik menjadi cahaya. ya. Yang dihasilkan oleh lampu ini adalah cahaya. Karena mendapat energi listrik. Maka lampu punya fungsi adalah mengubah listrik menjadi cahaya. Kemudian gambar di sana apa anak-anak? Baterai. Iya, baterai. Nah, gunanya adalah sebagai sumber arus listrik. Jadi boleh rangkaiannya bagus, tetapi kalau baterai tidak ada, bagaimana? Bagaimana? Tidak bisa hidup. Tidak bisa menyala, lampu tidak bisa menyala. Kemudian ini kabel fungsinya iya, arus listrik itu mengalir melalui kabel. Kabel. Bisa? Bisa Pak. Kemudian selotip. Pernah lihat ini? Benar. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk keuntungan kabel dan Iya. Selotip kabel itu fungsinya untuk menutup sambungan kabel dan merekatkan media yang tidak rata. Jadi ketika kita sudah kupas kabel yang untuk menyambung, harus kita bungkus dengan selotip agar tidak mudah koslet. Paham lah tuh? Paham Pak. Iya. Yang berikut potongan kardus dan gunting. Potongan kardus fungsinya untuk iya. Potongan kardus berfungsi sebagai media atau alas menempatkan semua komponen. Kemudian di sana ada gunting lagi. Gunting fungsinya untuk iya, supaya rapi. Kita menggunakan gunting untuk menggunting. Ya. Nah, anak-anak, setelah kita mengamati semua komponen itu, nanti Pak Guru akan beri kamu satu tugas proyek. Nanti dikumpulkan pertemuan kali berikutnya. Tetapi sebelum itu kita simak, mari kita sama-sama simak video merangkai rangkaian listrik paralel. Tetapi dalam bentuk kelompok itu sudah seperti ini. Bisa? Bisa Ya. Pak. Ya, mari kita lihat simak. Wabarakatuh, anak-anak, kembali lagi di kelas belajar. Melanjutkan video ini, bantu dukung channel ini ya dengan cara subscribe. Halo semuanya, hari ini kita akan membuat rangkaian. Apakah kalian tahu bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana? Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yuk. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah kardus, kabel kurang lebih 2 meter, 2 baterai,
Lalu ada selotip hitam dan selotip putih, gunting. Lalu ada lampu dan beserta rujukannya. Lalu yang terakhir adalah software. Hai anak-anak, masih dalam pembahasan video sebelumnya kali ini kita akan membuat prakarya rangkaian listrik kotak. Nah, yang pertama kalian harus menyiapkan dua baterai dan merekatkannya dengan selotip dengan erat. Lalu, seperti video sebelumnya, kalian harus merangkai terlebih dahulu rangkaian paralel yang akan kalian buat. Contohnya, kalian akan meletakkan saklar di mana, lalu lampunya di mana. Di sini, rangkaian paralelnya misalnya menggunakan dua lampu, namun kalian juga bisa menggunakan lebih dari dua lampu. Setelah kalian membuat desain rangkaian paralel yang akan kalian buat, kalian dapat langsung menghubungkan kabel dengan saklar, lalu dengan dudukan lampu. Kalian harus menyatukan kabel dengan saklar dan melilitkannya dengan kuat. Seperti ini. Berbeda dengan rangkaian seri, karena rangkaian paralel disusunnya harus bercabang, jadi kalian harus melilitkannya dengan sangat teliti sesuai dengan desain yang sudah kalian buat. Cara menyatukan kabel satu dan kabel yang lainnya sangat gampang ya anak-anak. Kalian tinggal melilitkan ujung kabel satu dengan ujung kabel yang lainnya dengan erat. Nah, seperti ini bentuk kabel yang sudah dililitkan yang disatukan dengan komponen listrik lainnya. Dan langkah yang paling penting adalah dengan menyatukan ujung kabel dengan baterai. Kalian harus menyatukannya dengan sangat erat. Kalau bisa, jangan sampai terbuka lagi, karena ini sangat menentukan arus listrik dapat mengalir atau tidak.
inilah bentuk rangkaian paralel yang sudah jadi. Bagaimana anak-anak? Kalian pasti dapat membuatnya lebih rapi. Nah, kita rekatkan. Ini album rekap seutuhnya. Nah, seperti ini jika baterainya terhubung dengan baik. Salah satu kelebihan rangkaian paralel adalah ketika kita melepaskan satu lampu, maka lampu lainnya tidak mati. Nah, seperti ini. Beda dengan rangkaian seri. Jika rangkaian seri satu dilepas bohlamnya, maka bohlam yang satunya akan ikut padam. Ya. Nah, setelah kita menyimak video, maka dari Ibu sampaikan kita akan membuat sebuah tugas proyek. Nanti dalam bentuk kelompok ini kamu membuat satu rangkaian paralel secara sederhana. Alat dan bahannya seperti tadi. Bisa? Ya. Kemudian supaya lebih mudah, ketua kelompok langsung membagi kepada anggotanya bawa alat atau komponen apa saja. Seperti contohnya Messi dia bawa apa? Lampu. Pirlo bawa baterai dan lain-lain. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Apa pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Yang kita sudah pelajari hari ini adalah Rangkaian seri dan buat rangkaian Pak. Apa lagi? Teks eksplanasi. Kemudian pengaruh televisi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mari kita sama-sama rangkumkan. Ditulis ya, dicatat rangkuman yang ada di sana. Masing-masing catat rangkuman ini supaya menjadi bahan untuk kamu belajar di rumah. Masing-masing mencatat. Dicatat supaya menjadi bahan untuk belajar di rumah. Dicatat Pirlo. Rangkuman yang pertama adalah teks eksplanasi ilmiah. Itu tulis artinya. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Jadi teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Ya. Rangkuman yang berikut, dampak atau pengaruh adanya televisi. Catat. 1. Sebagai media hiburan. Sudah? Sebagai sarana pendidikan. Itu yang kedua. Sudah? Sebagai sumber informasi. Catat. Ya, berarti sebagai sumber informasi dong. Yang berikut dampak negatif. Yang pertama, mempengaruhi anak untuk menjadi malas. Mempengaruhi anak untuk menjadi malas. Ya, sudah? Kelompok berikut sebelah sudah? Yang kedua, menurunkan prestasi belajar jika sering menonton.